kembali berbicara tentang ekuitas, Pak. Sejumlah SWF di beberapa negara ini memiliki investasi terhadap saham-saham di dalam negeri. Bagaimana dengan Ina sendiri, Pak? Sebetulnya kalau berinvestasi di saham itu ya, kalau sovereign wealth fund yang lain yang sudah jauh lebih besar, misalnya ada Norges dari Norwegia atau Temasek atau GIC atau apa, mereka itu di sovereign wealth fund-nya itu ada beberapa pilar-pilar bisnis. Ada yang namanya private equity, jadi mereka masuknya itu lebih khusus, lebih ternegosiasi. Ada juga yang namanya public equity. Nah, yang public equity ini masuk ke saham-saham gitu. Nah, kalau saham-saham masuknya itu mereka secara portofolio. Jadi mereka tidak terlibat dalam dalam operasionalnya gitu loh. Nah, di kita tuh belum ada, memang akan ada ya, belum ada yang namanya public equity desk. Jadi kalau kita masuk ke saham-saham di Indonesia, itu sebagai contoh ada dua ya. Satu Mitratel, yang kedua tuh PGE ya. Itu kedua-duanya kita juga menjadi anchor gitu. Jadi kita menjadi saham kedua terbesar dari perusahaan tersebut gitu. Dan itu kita biasanya nggak trading keluar masuk seperti portofolio, kita biasanya Hold. invest as a long term. Kita kerjasama dengan manajemen dan juga BOC-nya, komisarisnya dan timnya untuk memperbaiki gitu. Ada tiga sih sebetulnya, satu Kimia Farma, PGE dan Mitratel. Nah, kalau misalnya sovereign wealth fund yang lain itu mereka cukup berleluasa juga untuk masuk ke portofolio public equity di saham misalnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, cuman kalau misalnya dibandingkan, kok Ina nggak masuk juga sih gitu. Jawaban saya itu ada dua. Jadi sovereign wealth fund kita itu umurnya baru 2 tahun. Sovereign wealth fund-nya kalau Qatar, Kuwait itu udah 75 tahun. Kalau misalnya GIC atau Temasek itu udah 50 tahunan gitu loh. Jadi ya it's still a long process, long journey, Mas. Dan kita ingin tuh bisa menciptakan rumah yang kuat dengan tim yang baik, dengan peraturan yang baik, dengan proses yang bagus dan pengawasan yang baik, sehingga kalau kita pun nanti mau masuk ke public equity kita udah siap. Gitu. Upaya apa, Pak, yang dilakukan oleh Ina untuk bisa mengembangkan aktivitas investasi di luar negeri? Let me explain a couple things. Kalau satu, geopolitik itu kan sesuatu yang kita harus tahu gitu. Tapi kita tidak terlibat gitu. Nah, gampang atau tidak sih misalnya gitu. Kalau saya melihatnya gini, geopolitik di dunia ini kan sebetulnya sedang kurang bagus lah gitu ya. Ada perang Rusia, Ukraine, ada Cold War between China and the US gitu kan. Ada komoditas yang naik turun gitu. Nah, cuman bersyukurnya kita tuh di Indonesia memang kesatu ekonomi kita berkembang. Nah, ekonomi kita berkembang itu kan harus opportunity-nya lebih baik lah gitu kasarnya. Nah, kalau kita lihat misalnya Anda kan pasti pakai Gojek lah, Tokopedia atau apa gitu kan. Itu kan digital tuh. Nah, cuman kalau misalnya di digital itu bisnisnya bagus tapi infrastrukturnya jelek, sama aja kayak misalnya punya mobil bagus tapi jalannya lubang-lubang kan gitu kan. So basically kalau kita itu jeli melihat opportunity di Indonesia yang berkembang, itu secara kasat mata kan geopolitik di Indonesia kan stabil, politik juga baik, keamanan baik gitu. Jadi opportunity untuk investasi itu ya tentunya masih tetap terbuka ya, Pak ya? Terbuka gitu. Dan mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir, apalagi upaya yang akan dilakukan agar bisa mengembangkan aktivitas investasi di luar negeri? Karena kan selama ini kan masih di dalam negeri nih, Pak. Ada nggak sih upaya untuk bisa mencapai pasar internasional? Jadi sebetulnya gini, sovereign wealth fund yang lain itu kalau Temasek contohnya nih, itu mereka mempunyai mandat untuk berinvestasi secara strategis di Singapura dan di luar. Kalau GIC itu nggak boleh di dalam negeri tapi harus di luar. Itu mandatnya mereka gitu. Banyak sovereign fund yang lain yang sudah puluhan tahun itu, mereka itu punya dual strategi di dalam dan di luar negeri. Kita strategi yang mana, Pak? Strategi kita sekarang ini sambil kita itu belajar
sambil memperkuat. Nah, kalau misalnya Anda lihat PP 74 dan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi dasar hukum pembentukan INA, itu sebetulnya kita tuh ada beberapa yang disebutkan. Ke satu, kalau bisa kita mengundang foreign direct investment ke Indonesia. Kedua, memang tidak ada batasan untuk kita invest di luar negeri dan dalam negeri. Tapi kalau menurut hemat saya, sementara kami itu di sini baru mulai, sementara opportunity-nya juga besar di sini. Dari dalam negeri dulu kita Ngapain mulainya. juga keluar dulu Iya. gitu. Nah, tentunya memang ada juga sih tawaran untuk berinvestasi di luar, tapi kita bilangnya itu kalau nanti investasi di luar itu ada impact-nya terhadap Indonesia, kami akan pertimbangkan. Sementara ini kita fokus ke Indonesia dulu deh, gitu, sambil ngundang teman-teman investor, ya bantu deh gitu kan. Siapa tahu kalau bisa masuk ke sini kan justru positif banget buat Indonesia gitu. Jadi sampai dengan akhir semester 2 nanti Pak, apalagi yang mungkin INA akan lakukan? We would like to keep things simple. Karena kan seperti Anda tadi bilang, geopolitiknya masih berantakan. Di luar udah gitu runyam, kan. di dalam jangan runyam lagi gitu ya Pak Tapi ya? walaupun di dalam itu, kan ini juga tahun politik, Iya. ada apa namanya pemilihan umum segala macam. Iya. We'll keep it simple. Kita fokus ke yang 4 itu aja juga udah Cukup. banyak Iya. banget gitu loh. Udah banyak Iya. banget. Baik, terima kasih banyak Pak Rida atas waktunya. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu terkait dengan skema-skema ataupun beragam program yang sudah dijalankan oleh INA. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Sehat dan sukses selalu. Ya pemirsa, demikian diskusi saya bersama dengan Pak Rida Wirakusuma, Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority. Saksikan terus CNBC Indonesia Beyond Business.